Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, jamaah sholat maghrib dan sholat isya Masjid Al-Wahyu, mudah-mudahan diberikan oleh Allah sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Alhamdulillah pula hari ini kita berada di bulan Muharram ya. Bulan Muharram. Peristiwa hijrah atau tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Tahun baru Hijriyah. Bapak Ibu harus tahu ya, di zaman Rasulullah itu belum ada yang namanya tahun baru Hijriyah. Tapi bulan, nama-nama 12 bulan, mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya, nama-nama 12 bulan ini sudah ada sejak bumi ini ada. Tapi belum ada yang namanya terus ada tahun Hijriyah, belum ada. Nah, kapan onoe penetapan tahun Hijriyah itu? Itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kira-kira setelah 20 tahun Rasulullah wafat. Nah, kalau kita bicara, oh berarti penetapan keberadaan tahun Hijriah inilah bid'ah, Pak. Ya bid'ah. Artinya Rasul tidak pernah. Karena apa? Karena yang menentukan itu sahabat. Nah, banyak ucapan, banyak amaliyah, perbuatan yang Nabi tidak pernah menjalankan, tapi sahabat menjalankan. Nah, makanya kalau ada ustadz yang bilang bahwa semua ibadah harus ada contoh dari Nabi, ini tidak benar. Yang betul, semua ibadah harus ada dalil, Pak. Itu baru betul. Nah, soal nanti dalil itu berupa Al-Quran, berupa ucapan Nabi, berupa perbuatan Nabi. Nah, tapi ini namanya dalil. Kalau ada ustadz dengan lantang mengatakan, nggak boleh ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, keliru. Dan ini menyesatkan. Contoh, Pak, contoh. Nabi tidak pernah namanya sholat arba'in. Tidak pernah. Tapi Nabi bersabda. Tidak ada, Nabi tidak pernah iqomat. Mana ada hadis? Nabi qomat, mboten enten, Pak. Nabi azan, mboten enten. Sing azan sahabat. Sing qomat sahabat. Nabi tidak pernah sampai wafat menjalani azan dan iqomat. Makanya kita ini harus belajar Islam, harus punya wawasan, punya ilmu, dan harus menggunakan akal yang sehat. Iki bedane Islam dengan nun sewu, dengan orang Kristen, Pak. Kalau orang Kristen beragama itu dogma lebih dulu. Terus iman, bah masuk akal, bah gak pokoknya iman. Islam tidak bisa.
Islam kudu akal didahulukan karena alat untuk beriman itu akal. Dan akalnya harus akal sehat. Bukan berarti akal didahulukan, bukan, tapi alat untuk iman itu akal. Makanya orang buta, nun sewu, dia tetap wajib kena syariat walaupun dia buta, karena ilmu iman lewat telinga, bukan lewat mata. Saya ulang, masuknya iman, masuknya ilmu itu lewat telinga, bukan mata. Nek lewat mata berarti orang buta, tidak kena syariat. Makanya orang buta mata tetap wajib kena syariat karena masih bisa masuk lewat pendengaran. Ini bedanya Islam dengan Kristen. Alhamdulillah pula kita sudah bisa memulai ngaji selama 1 bulan saya absen. Saya baru datang haji hari Minggu kemarin. Hari Minggu jam 12 sampai jam 1 sampai di Bandara Juanda. Saya membawa jamaah 502, 1 orang meninggal menjelang berangkat karena sakit, memang sudah sakit parah. Jadi membawa jamaah 501, 7 ustadz. 7 ustadz tergabung dalam PT Hebat Wisata Group. Nah, jadi itu perjalanan haji tahun ini. Alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur yang haji tahun 2024. Kenapa? Perjalanan prosesi haji tahun ini relatif sangat lancar. Relatif lancar jauh dibanding dengan tahun 2023, Pak. Banyak masalah. Tapi tahun ini ya pemerintah Saudi juga sudah siap, pemerintah Indonesia juga sudah siap, sehingga relatif lancar. Nah, kalau ada share-sharean di grup, orang di Mina banyak yang tidur di lorong, Pak. Bukan hanya haji reguler, Pak. Saya itu menempati maktab 111. Maktab 111 itu maktab paling top untuk haji plus. Jadi di Mina itu karek mencolot pagar itu sudah eskalator untuk lempar jumroh, Pak. Dan itu menjadi rebutan. Itu saja di maktab 111 saya menyaksikan sendiri, Pak. Itu banyak orang yang tidur di lorong-lorong, wedok-wedok ayu-ayu, sugi-sugi. Tidur di lorong di pinggirnya, namanya toilet itu. Ya Allah. Jadi itu hal biasa, Pak. Saya bertahun-tahun haji. Karena bukan tidak ada tempat, ada tempat. Jumlah sesuai dengan jumlah jamaah. Cuma kasur ini cuwili. Kasur ini sebesar tubuh kita kira-kira 60 cm. Nah, dikai melungker ya wis angel. Nah, sementara jenengan nek tidur itu sepring betek tok 3 meter ya. Nah, kalau tidak bisa nato hati, wah ngeresu lotok itu haji. Jadi biasa orang kalau di Mina loh ya, di Mina tidur di lorong-lorong. Saya biasa, Pak. Tidur seperti itu. Saya biasa gelar kerdus ya wis biasa kok. Pinggir toilet, pinggir apa jadinya? Masak itu turu. Ya itulah haji tahun ini alhamdulillah relatif lancar. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali bisa bolak-balik mengunjungi ziarah Mekah Madinah. Amin. Saya teruskan. Saya tanya, Kanjeng Nabi hijrah yang kemudian dijadikan peristiwa tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah. Itu hijrahnya Nabi itu bulan apa? Apa bulan Muharram? Bukan. Hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan apa? Mau?
Maulid. Ya, kita sedikit ngaji sejarah. Jadi kalau kita hijrah Nabi itu, hijrah itu pindah ya. Pindah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya Nabi ke Madinah ini bukan yang pertama, Pak. Ini sudah yang keempat. Jadi pertama ke Habasyah, gelombang pertama, tapi Nabi tidak ikut, sahabat. Gelombang kedua ke Habasyah juga, Nabi juga tidak ikut. Lalu yang ketiga, hijrah ke Taif. Taif itu Mekah ke selatan arah tenggara, kira-kira 80 kilo. Saya kemarin sempat ke sana, ke Taif. Nah, ketika Nabi hijrah ke Taif, itu hanya berdua. Kanjeng Nabi ditemani Zaid bin Sabit, putra angkatnya. Setelah ke Taif 8 hari, ada yang bilang 12 hari, kemudian Nabi hijrah ke Yasrib atau Madinah. Bapak Ibu, di bulan Rabiul Awal, sebelum bulan Rabiul Awal itu apa, Bu? Sadurunge bulan Maulid. Ayo, besar surah Safar ya. Besar surah Safar mulut. Bulan Safar. Tanggal kira-kira 29 Safar. Karena waktu itu bulan Safar pada waktu itu hanya 29 hari. Ini hari Jumat. Jadi hari Jumat Nabi gurung ono sembahyang Jumat belum. Karena waktu itu Nabi masih di Mekah. 13 tahun gurung ono syariat. Kecuali sholat 5 waktu. Sholat Jumat belum ada. Ketika hari Jumat tanggal 29 Safar, habis sholat duhur, Nabi iki nemoni Abu Bakar. Janjian Abu Bakar, nanti kita ketemu ya. Ya, di mana? Di perempatan Menanggal. Nanti Nabi wis pokoknya kok ketemu yo. Ya. Kira-kira jam berapa? Selepas tengah malam. Janjian wis. Nah, Jumat malam ini Nabi tidur di rumah. Kemudian memanggil Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Jadi Ali turu nenggone tempat tidurnya Nabi, memakai selimut Nabi. Selimut Nabi itu lorek seperti anune bayi gitu. Nah, lorek hitam putih itu jenenge burda. Burda. Nah, tidur. Ali, kamu tidur di tempat tidurku ya? Iya. Kenapa Nabi? Iya, aku mau hijrah. Kamu gak takut? Enggak. Gak takut mati? Enggak. Apalah artinya Ali? Kalau andaikan aku yang mati ya Rasul, masih banyak pengganti. Ali-ali yang muncul. Tapi kalau panjenengan yang mati, siapa yang akan mengganti? Itu Pak Ali. Nah, di dalam kitab Nahjul Balaghah, kitabnya orang Syiah, kenapa kok sing dikongkon itu Ali? Di dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, andaikan Ali itu ditawur wong 50, dia masih bisa mengatasi seorang diri. Nah, itu kalau kitab Nahjul Balaghah, penulisnya orang Syiah. Ali tidur, Nabi selepas jam 12 malam, itu keluar dari rumah lewat pintu belakang. Di waktu yang sama malam itu, orang kafir Quraisy sudah mendengar kalau Nabi mau hijrah. Akhirnya malam itu juga, orang kafir Quraisy ini melakukan sidang rapat di sebuah tempat jenenge Darun Nadwah. Darun Nadwah itu gak ono Pak sekarang. Itu berada di komplek di dalam lokasi Masjidil Haram. Sebuah tempat gedung pertama pertemuan yang dibangun oleh orang Quraisy. Diberi nama Darun Nadwah. Disitulah rapat Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy, Abu Sofyan. Itu rapat, Pak. Nah, sebelum rapat ini ada datang orang tua. Tapi gak ono sing kenal. Bapak ini siapa? Saya ini sesepuh kaum Bani Najd. Najd itu kalau sekarang masuk kota Riyadh.
Ngapain Bapak ke sini? Saya mendengar kalian mau rapat dan aku orang yang paling benci dengan Muhammad. Nah, karena mendengar kalimat ini, akhirnya orang tua ini ikut rapat dan dibolehkan. Tidak ada orang yang tahu kalau orang tua ini adalah jelmaan dari iblis. Ikut Pak rapat, deyal. Ya apa enaknya Muhammad itu? Muhammad itu sehingga diselinting kaki tangannya. Ngerti diselinting Pak? Dikecerek. Kakinya ditaleni, ikat, sikile kakinya diikat, tangannya diikat, terus diseret pakai kuda, biar mati. Oh jangan, kata orang tua ini. Itu nanti umat pengikut Muhammad akan berbondong-bondong membela. Nah terus, diusir saja. Kita usir saja dari Mekah. Jadi ini orang tua ini, jangan. Nanti pengikut Muhammad akan terus membelanya. Dan kalian akan berhadapan dengan mereka. Nah terus bagaimana? Bunuh saja. Nah gitu. Akhirnya sepakat itu. Nah sekarang gue sepakat Pak. Muhammad malam itu bunuh. Yes. Sepakat. Cuma bingung. Ya apa caranya mata ini? Ya dipanah, ditembak, dipenggal, atau bagaimana? Rapat lagi. Akhirnya orang tua ini bilang begini. Coba kita dengar bagaimana idenya Abu Jahal. Karena mulai tadi dia tidak bicara. Wah, Abu Jahal itu cerdas Pak. Terus gini aja. Kita kumpulkan pemuda-pemuda yang mewakili dari masing-masing suku. Terus pemuda yang mewakili masing-masing suku kita kasih pedang. Semuanya ikut membunuh kepada Muhammad. Sehingga mereka mewakili atas nama suku. Sehingga Bani Hashim, keluarga besarnya Muhammad, tidak akan mampu menandingi. Ide yang sangat cemerlang. Akhirnya ini ide yang disetujui dari orang tua yang sebenarnya dari Abu Jahal tadi. Akhirnya benar Pak. Jadi masing-masing suku itu memilih pemuda yang top. Nah, kira-kira waktu itu ada jumlah sekitar 12 orang. Nah, 12 orang iki sing ngepung rumahnya Nabi yang di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Jadi cuma 12 orang, 12 ini mewakili suku masing-masing. Nah, dikepung rumah ini dijaga. Malam itu juga. Sampai isu itu dari keturun. Rasulullah selepas tengah malam, kira-kira jam 1, keluar dari rumah. Nah, ketika keluar ini, Nabi itu mau mengambil pasir. Pasir ditaruh di sebelah kepalanya. Wong turu iku mau. Ya, kira-kira Rasul memberi tanda, aku lulus metu, awakmu keturun. Nah, gitu. Metu. Ini yang dijelaskan di dalam surat Yasin itu. Nabi keluar menuju tempat yang dijanjikan sore harinya dengan Abu Bakar. Abu Bakar sudah menunggu di sebuah tempat. Beliau menyiapkan 2 kuda. 2 unta. Disuruh memakai salah satu, diberi, tapi Kanjeng Nabi tidak mau. Dibeli. Nah, unta ini yang bernama Qaswa, untanya betina. Kalau kita detail warnanya putih kemerahan. Nah, unta inilah yang kemudian dipakai beliau berdua, tidak langsung ke Yasrib, tapi menuju selatan ke Gua Sur. Dari Mekah itu kira-kira 7 kilo ke selatan, itu naik Gua Sur. Madinah itu di utara. Wong katene hijrah nang Madinah kok nyelentung nang ngene selatan. Nah, ini kalau bapak-bapak tentara ini yang disebut strategi taktik. Dan apa? Dan selamat dari kejaran orang kafir Quraisy. Nah, tanggal Jumat malam ini beliau berada di Gua Sur. Gua Sur.
Di Gua Sur ini berapa hari? Kalau kita hitung 29, ya, Jumat, maaf, ini 27, bukan 29. 7, 8, 9. 27, di sini 3 malam, atau 3 hari. Gua Sur. Gua Sur itu kecil, Pak. Jangan membayangkan kayak Gua Maharani, Gua Selaro. Gua Sur itu ada di atas gunung, itu Ciluwokan. Apa Ciluwokan itu? Apa ya? Ya sekedar lubang, bukan gua. Gua ini hanya muat 2 orang. Makanya disebut apa? Ghor. Gua ini bahasa Arabnya ghor. Mergo kecil, ghorun. Kalau guanya besar, bahasa Arabnya kahfi. Kahfun. Kahfun. Makanya ada surat Al-Kahfi. Al-Kahfi maknanya gua. Tapi kalau kahfi, gua ini bisa ditempati banyak orang. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? 7, 8, ada yang bilang 7 sak anjingnya, ada yang bilang 8 sak anjingnya. Berarti kan besar, Pak. Tapi kalau ghor itu kecil, seperti ghoru Khiroin, Gua Khiro. Ini hanya cukup 2 orang. Di sini 3 hari. Kemudian hari Senin 1 Rabiul Awal. Senin 1 Rabiul Awal, Nabi ini keluar dari gua. Keluar menuju mana? Menuju Madinah. Tanggal 1 berarti hari Senin. Makanya hari Senin itu hari lahir Nabi, hari hijrah Nabi, hari wafat Nabi. Kemudian sebelum ini masuk Madinah, beliau mampir di Kuba. Mampir di Kuba. Kemudian di sini baru ada perintah membangun masjid. Membangun, bukan sholat. Sholat Jumat, belum. Perintah bangun masjid. Masjid ini sampai hari ini diberi nama Masjid Kuba. Kuba itu nama desa. Umpama jenenge Menanggal, mungkin jadi kayak jeneng Masjid Menanggal. Bapak Ibu kalau Masjid Kuba sekarang yang haji tahun-tahun lalu, panggiling panjenengan. Jadi sekarang masjidnya itu di lingkaran ini sudah tidak ada bangunan apapun sekarang. Dengan durasi sekitar 300 meter, kanan 300, sana 300, sana 300, 300, tidak ada bangunan sekarang. Dibongkari kabeh untuk lahan parkir. Termasuk kuburan di sebelahnya Masjid Kuba sudah tidak ada, sekarang sudah dipakai lahan parkir. Pun dari sini kemudian Minggu. Hari apa tadi? Ini hari Ahad. Kemudian hari Jumat. Hari Jumat beliau bergerak dari Kuba menuju Yasrib. Nah, hari Jumat ini lalu turun di tengah jalan, turun perintah sholat Jumat. Tempatnya ini jenenge apa itu? Sebuah kampung kecil. Disitulah pertama kali Nabi sholat, kurang lebih jumlahnya 100 orang. Jadi jumlah yang sholat Jumat waktu itu kira-kira 100 orang. Lalu apa kok Nabi kata di sini? Beliau ini menunggu sahabat Ali yang belum datang. Jadi Nabi bukan orang yang terakhir, Pak. Sesudah Nabi berangkat dari Mekah, itu Ali juga masih di Mekah. Kemudian Abdullah anak Abu Bakar juga masih di Mekah. Kemudian bertemu di tempat ini. Setelah ketemu dengan keluarganya Abu Bakar, keluarganya Ali radhiyallahu an, baru kemudian beliau menuju Madinah. Hari apa tadi? Jumat. Sabtu, Ahad, Senin, balik meneh.
Senin 12 Rabiul Awal, sama kan? Berarti berapa hari hijrahnya Nabi itu kalau kita hitung? Dari tanggal 1 perjalanan 12 hari. 12 hari ini sudah mampir ke Kuba dan mampir di sebuah kampung, kemudian turun sholat Jumat. Nah, waktu sholat Jumat ini dilakukan belum ada bangunan, masih tempat terbuka. Lalu oleh Raja Fat dibangun sebuah monumen masjid, diberi nama Masjid Jum'ah. Itu 900 meter dari Masjid Kuba, 3 kilo dari Masjid Nabawi. Jadi sudah dekat. Kemudian 12 Rabiul Awal hari Senin, barulah beliau masuk Madinah. Tanggal Madinah ini lalu turun surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina liyusbituka aw liyukhrijuka dan seterusnya. Nah, iki turun surat Al-Anfal ayat 30, Pak. Begitu Nabi masuk kota Yasrib, turun surat Al-Anfal ayat 30. Memberitakan bahwa Allah, orang kafir itu membuat rekayasa, ingin membunuh dan seterusnya, tapi tidak berhasil. Wa id yamkuru bikal ladzina yusbituka aw yukhrijuka. Kemudian wa yamkuruna fayamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika masuk Madinah, orang-orang ini berebut. Ada yang pegang tali ontanya, berharap agar berhenti di rumahnya. Kanjeng Nabi, mari tidur di rumah saya. Sing melarat yang ngono, sing sugih yang ngono. Berebut, Pak. Nabi bilang, biarlah ontaku ini aku lepas di mana ontaku ini nanti berhenti, di situ aku akan tidur. Kuat ya, Pak, berharap agar ontanya itu. Nah, ternyata onta ini kemudian berhenti, onta ini. Onta apa tadi namanya? Qaswa. Onta Qaswa ini berhenti di rumah sahabat Mu'ad bin Ayyub. Kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak keliru saya. Berhenti di rumah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini, beliau mempunyai anak asuh. Punya 2 anak yatim. Tapi bukan anaknya, anak orang lain. Namanya Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ini adalah putra almarhum Bapak Amru yang dirawat oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Ada punya tanah luas gitu. Nah, kemudian disinilah Nabi kemudian membangun rumah sekaligus masjid. Rumah dan sekaligus masjid. Rumah dan sekaligus masjid ini yang saat ini disebut Raudhah. Gede ini rumah Nabi dan masjid Nabi, ya Raudhah itu. Nah, sayangnya sekarang, Pak, bukan sayang. Sekarang untuk masuk Raudhah itu harus antri. 1 orang 1 kali. Waktu musim haji maupun umroh. Kalau sampean bisa berkali-kali, wah, rezeki itu. Jadi harus antri, paling tidak butuh waktu 1,5 jam. Harus itu antri. Kalau dulu enggak, bebas. Saya dulu pernah, Pak, mulai asar sampai isya. Ikut di Raudhah terus. Asar sampai isya. Itu 2 kali saya. Hari ketiga kali di dalam hati saya muncul.
ngene iki sing kepengin rene ya akeh. Gak awakmu tok. Habis itu saya sudah ndak pernah ke raudhah. Mari muncul ati ngene iki. Sampai asar lho Pak, sampai isya saya. Kuat. Saiki wis gak iso Pak, wis tuwek, kebelet ngoyo. Nah, waktu itu saya masih muda. Saiki ngoyang ngoyo ya. Nah, kemudian ketika Nabi memulai membangun rumah dan di sebelahnya mulai bangun masjid, iki bareng. Ketika itulah turun surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Nek gelem ngamalno Pak, silakan di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 29. Ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sama nek dua anak dua putu suruh baca doa ini tiap hari. Bukan, paling enggak setiap habis sholat fardu diselipkan surat Al-Mu'minun ayat 29 mulai ayat Rabbi qala Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Apa artinya? Ya Allah, Engkau yang Rabbi anzilni munzalan, ya Allah berikan aku tempat munzalan mubarakan, tempat yang barokah. Jadi nek awake dhewe ndonga iki Pak bendino, omah yang kita pakai iku lho barokah. Urip ndi ae barokah. Yang kedua, saya pernah dikasih tahu oleh seorang Ustadz almarhum Ustadz Hasan Sadili. Beliau teman sekaligus guru saya. Beliau pernah bilang begini, aku hampir tiap orang yang memberi doa ini gak suwe mesti duwe omah. Kawan saya ini Pak, namanya almarhum Ustadz Hasan Sadili, menghafal Al-Quran hanya butuh waktu 6 bulan. Nah, ya Rabbi anzilni, saya ya ndonga tiap hari sampai sekarang Pak. Ben barokah uripe, barokah panggonane. Nah, inilah awal Nabi kemudian menetap yang tempat ini sekarang menjadi kompleks yang disebut raudhah. Nah, yang disebut raudhah itu adalah rumah dan masjid Nabi. Begitu Nabi wafat, terus dikubur. Saya tanya, Nabi waktu dikubur di mana? Di rumahnya, di sebelah mana? Di ruang tamu apa di kamar tidur? Di kamar tidurnya. Kamar tidurnya Rasul dengan Aisyah yang tiap malam itu. Loh, kalau begitu Aisyah ketika Rasulullah wafat, berarti dia sak kamar karo makame bojone Kanjeng Nabi. Iya. Saman wani turu karo ngeloni kuburan. Aisyah nek kalau bahasa kasar, bendino ngeloni kuburan sampai dia wafat. Karena tidak ada sejarah yang menyatakan bahwa setelah itu Aisyah pindah tempat, tidak ada. Berarti Aisyah turu karena kuburannya Kanjeng Nabi. Iya. Nah, ketika Rasulullah wafat itu Pak, telung dino telung bengi gak ono sing gurung dikubur, 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena menunggu sapa sing jange ganti Nabi iki lho sapa. Akhirnya setelah terpilih bahwa yang mengganti Nabi adalah Abu Bakar, saat itu Abu Bakar lalu dipanggil Al-Khalif. Al-Khalif artinya pengganti Nabi. Sehingga Abu Bakar sejak itu dipanggil Khalifatur Rasul, pengganti Nabi. Pertama kali ada istilah khalifah ketika Abu Bakar diangkat menjadi pengganti Rasul. Nah, setelah 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian diganti Umar. Umar ketika menjadi khalifah gak gelem dipanggil khalif. Apa terlalu berat istilah pengganti Nabi itu terlalu berat? Dia bilang
wis cukup aku celuken Amir. Amir maknanya apa? Apa? Kalau di sini Amir itu ya kepala, ketua takmir. Akhirnya sejak itulah tidak lagi ada istilah Khalifatur Rasul, tapi Umar dipanggil dengan Amir, Amirul Mukminin. Jadi pertama kali muncul istilah Amirul Mukminin ketika sahabat Umar bin Khattab. Saya teruskan. Ada penghapus, nggak ada. Oh iya, bisa dibalik ya. Ketika Rasulullah, saya tanya, berapa tahun Nabi berada di Madinah ini? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun, Pak. Ketika Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Jadi di Madinah, di Mekah 13 tahun. Kemudian di Madinah itu 10 tahun. Sebelum bernama Madinah, Yasrib. Yes. Selama Nabi di Mekah, ini hanya ada perintah sholat. Sholat 5 waktu. Kemudian 10 tahun di Madinah, inilah seluruh syariat diturunkan. Seluruh syariat, mulai sholat Jumat, ya pertama kali di Madinah itu yang menjadi syariat adalah masjid, sholat Jumat, terus sampai zakat, poso, haji, dan seterusnya. Haji turun di tahun ke-6. Jadi syariat haji ini ayatnya turun tahun ke-6. Turun tahun ke-6. Kemudian prakteknya, haji Nabi, praktek pelaksanaan, ini tahun ke-10. Jadi 4 tahun kemudian baru Nabi menunaikan haji. Bapak Ibu, ketika Rasulullah di Madinah, ini harus diketahui, di Madinah saat itu, setelah kota Yasrib menjadi ramai, lalu diberi nama Madinah. Madinah berarti beradab, kota, berarti apalagi damai, sejahtera. Nah, selama di Madinah ini banyak orang. Yang pertama adalah Islam. Orangnya ada 2, Islam Ansor dan Islam Muhajirin. Muhajirin berarti orang yang datang dari Mekah, Ansor berarti asli wong Madinah. Kemudian ada orang Nasrani. Ada lagi orang Yahudi. Ada lagi orang Yahudi. Selain Yahudi apa? Majusi, penyembah api. Selain Majusi, ada orang yang ateis. Selain ateis, ada satu lagi, penyembah berhala. Penyembah berhala ini dalam bahasa Al-Quran disebut musyrik. Nah, jadi kalau istilah musyrik, itu adalah penyembah berhala. Kata Profesor Dr. Ali Mashan Musa, ketika itu, saya masih ingat ceramah beliau di Masjid Al-Akbar, orang musyrik ini kurang lebih sekitar 60% penyembah berhala. Di mana? Di Madinah. Berarti di Madinah waktu itu selain banyak agama, juga banyak suku. Bagaimana cara mengatasinya Nabi? Dengan mengatasi banyak agama dan banyak suku, lalu beliau membuat satu undang-undang. Undang-undangnya disebut Misak Madinah. Nah, beliau lalu membuat undang-undang. Namanya Misak Madinah. Ini yang kemudian sering diterjemahkan dengan Piagam Madinah. Misakun Madinatun. Maknanya
piagam Madinah. Ini yang menjadi dasar pemerintahan Nabi, Pak. Mudah-mudahan saya tidak salah. Piagam Madinah ini ada 48 pasal. Semoga tidak salah. 48 pasal atau 48 pasal ini kalau diringkas itu cuma ada 3. Yang pertama masalah keimanan atau ideologi, atau masalah agama. Yang kedua masalah ekonomi. Dan yang ketiga masalah keamanan. Nek diringkas 48 pasal ini tidak ada satupun Nabi mencantumkan ayat. Tidak ada. Jadi murni adalah untuk hubungan kehidupan sosial. Jadi tidak ada ayat sekian, Quran sekian, tidak ada, Pak. Aman cek nanti. 48 pasal. Kalau diringkas cuma ada 3. Nomor 1, masalah iman. Iman berarti menyangkut ideologi atau masalah agama. Artinya, siapapun yang ada di Madinah boleh menjalankan agamanya masing-masing. Loh, berarti pada zaman Nabi di Madinah itu jauh orang Majusi ada, penyembah berhala banyak, Kristen banyak. Tapi karena Kanjeng Nabi berkuasa, nah di sini pentingnya pemimpin. Nek pemimpin ini Islam dan dia punya power, Pak. Tapi pemimpin gak ada power disetir, ya wassalam, padha. Makanya orang Islam diharamkan memilih presiden yang bukan Muslim. Haram, Pak. Nanti sama buka surat Al-Maidah sekian bawahnya. Tidak boleh. Wes, pemilihannya radikal. Nanti dulu, ini soal pemimpin, Pak, bukan soal radikal. Nah coba, umpamanya presidennya Hindu, ya, wakilnya Hindu, gubernur Hindu, menteri Hindu, apa yang akan terjadi? Seperti di Kashmir, di India. Nasibnya orang Kashmir sampai sekarang terlunta-lunta. Kemudian seperti di Burma, suku apa itu? Rohingya. Nah, itu. Kemudian yang kedua masalah ekonomi. Nah, Pak, karena ini banyak suku, banyak agama, Rasul mengatur ekonomi. Orang Islam boleh berbaur. Masalah ekonomi, masalah muamalah, masalah bekerja. Nah, sedikit demi sedikit waktu itu, masalah pasar dikuasai oleh siapa ketika Nabi berada di Madinah? Dikuasai Yahudi. Sama dikuasai Nasrani. Jadi ketika berada di Madinah, ini yang menguasai ekonomi. Orang Yahudi itu banyak yang menguasai urusan tambang. Orang Nasrani itu menguasai masalah perdagangan. Akhirnya sedikit demi sedikit, ada sahabat namanya Abdullah bin Auf. Apa yang ditanya? Mana di sini ada pasar? Nah, nanti sama cari sejarah hidupnya Abdullah bin Auf. Apa yang dicekel tangannya Abdullah bin Auf? Jadi duit, Pak. Sampai tahun dulu, Abdullah bin Auf kepingin jadi wong melarat. Kepingin jadi wong melarat. Saking sugih nih, Pak. Akhirnya secara pelan-pelan ekonomi dikuasai umat Islam. Ini yang membuat Islam itu jaya. Ini yang dibaca oleh orang kafir, terutama Cina. Cina membaca cerdik, Pak. Ekonomi dikuasai di mana-mana. Orang itu habis ke ekonominya dikuasai, mau apa? Tunduk. Nah, Cina itu mengucurkan dana kepada negara-negara berkembang. Juga utangan dengan bunga tinggi.
Gue nek gak iso mulai, gak iso nyaur. Negaranya diapain? Diatur. Ini saya bukan mendidik Cina, wong Nabi dawuh, carilah ilmu sampai ke negeri itu Pak, Cina. Di Cina itu ada satu desa. Desa ini berada di tebing. Nah, desa ini nggak bisa kena banyu, nggak dapat air. Untuk bisa mendapatkan air itu harus apa jenenge itu ngepras tebing ini jauhnya 9 kilo. Dan itu dilakoni selama 30 tahun. Hanya sekitar 35 orang. Tebing ini dikepras untuk mengalirkan sungai. Masya Allah. Makanya Nabi dawuh, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya di Mekah, Pak. Saya lihat itu sing jenenge surban, tasbih. Apa mana nih? Kopi apa ini kan? Made in Cina. Semua, hampir seluruhnya adalah produk Cina. Sampai bus yang top-top itu Cina, Pak, saya ini. Dari Eropa saya lihat sudah jarang. Cina sudah masuk, Hyundai masuk. Wah, yang ketiga masalah keamanan. Walaupun beda agama, beda suku, maka urusan keamanan bukan hanya urusan Islam, tapi urusan penduduk, semua penduduk. Jadi ini anak wong nyolong, kok dia Islam, naudzubillah min dzalik, tidak bisa, tetap harus diadili. Wala udwana, bahasa Qur'ani, wala udwana illa alad dzalimin. Orang Muslim tidak boleh berbuat zalim kecuali kepada orang yang berbuat zalim. Tidak boleh bermusuhan orang Islam kecuali kepada orang zalim. Nah, apa nek sing zalim iki Islam tetap harus diadili. Nah, ini yang kemudian negara ini yang kemudian menjadi negara Madinah. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, Nabi pernah dawuh, besok orang Islam itu banyak, tapi kaya untuk seperti bawih. Dan itu sudah ada di negeri ini. Sekarang ekonomi, sektor ekonomi, Pak, semua dikuasai asing. 10 orang terkaya di Indonesia, semuanya Cina. Orang pribumi cuma 1, Khairil Tanjung, dan itu urutan ke-10. Semuanya Cina. Saya bukan membenci Cina loh ya, ini realitas. 75% perputaran uang itu di DKI, dan DKI itu sudah dikuasai Cina. Makanya katanya Aidit, tokoh PKI, nek kepingin menguasai Indonesia harus bisa menguasai Jawa. Nek ingin menguasai Jawa harus bisa menguasai Jakarta. Nah, Pak Presiden Jokowi itu cerdik, Pak. Nah, dia mengembangkan sayapnya. Wakil Presiden anaknya, dan sekarang anaknya juga yang akan dijadikan calon gubernur DKI. Kalau ini sudah dikuasai, selesai negeri ini dalam genggaman. Dan ini realitas, Pak. Saya bukan benci siapapun. Itulah ekonomi, ya. Dan itu sah-sah saja. Kenapa ya? Orang itu kan apa sing jare sing kuasa. Iya, katanya almarhum Profesor Dr. Fuad Amsari, peta politik itu cuma ada 4. Nomor 1 ekonomi, 2 kekuasaan, 3 cendekiawan, 4 budayawan. Saya masih ingat betul itu. Negara itu peta politik itu nomor 1 ekonomi. Siapapun yang punya duit, dia yang akan menang. Nek duitnya kalah, siapa yang punya kekuasaan? Zaman Orde Baru, Pak, bangun tol Pak Harto, wes tanah diregani murah mulai apa itu Manyar sampai Malang. Ya.
Nah ini gak iso cendekiawan. Nah nek wis rektor sak Indonesia bergerak kuat. Nek wis iki gak iso terakhir budayawan, seniman, musisi. Ya, wis. Tapi siapapun yang jadi presiden, jadi penguasa di negeri ini, mudah-mudahan menjadi negara dan yang lebih baik. Jangan membenci, tapi bacalah sesuatu dengan rasa cinta. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberi pencerahan buat kita sebagai seorang muslim yang hidup di negara yang relatif aman. Bapak Ibu, yo opo, Indonesia ini dibaca negara di dunia dengan sekian banyak suku agama, ayem, dan itu nyata. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang sakit ini ada yang hadir ini ada yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Allah menjadikan kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.